Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok hari ini resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Polisi menetapkan status tersangka bagi Ahok setelah melakukan gelar perkara. Setelah menjadi tersangka, apa langkah hukum Ahok selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Berita 1. Ada pakar hukum pidana Jamin Ginting dan juga Abdul Fikar Hajar. Dan nanti kita juga sedang menantikan kehadiran Ketua Tim Kuasa Hukum Basuki Cahayapurnama, Sira Prayuna. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, sebelum saya memulai perbincangan, kita akan mendengarkan bersama pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama saat menanggapi status tersangka terhadap dirinya. Pertama-tama, kami mau ucapkan terima kasih pada dukungan kepada kami sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur oleh para pendukung kami. Maka kami menghimbau kepada seluruh pendukung untuk menerima status tersangka saya dengan ikhlas. Karena kita yakin polisi kita pasti profesional menetapkan ini sebagai tersangka. Jadi kita coba ingatkan pada pendukung, ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka. Dan kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica. Pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, kita akan bergabung di rumah Borobudur. Ada jumpa pers yang dilakukan oleh tim Ahok Jarot. Jarot Saiful Hidayat. Tadi kita telah menyelenggarakan atau telah rapat ya, tim sukses melihat perkembangan situasi terakhir yang mana sudah diputuskan oleh aparat hukum mengenai status Pak Basuki Cahayapurnama. Hal-hal hasil rapat akan disampaikan langsung dari tim sukses. Kami persilahkan, nanti akan dijelaskan. Kemudian dari partai-partai pendukung juga akan memberikan penegasan atas dukungan kepada pasangan kita untuk tetap lanjut melaksanakan proses pilkada ini sampai akhir untuk pemenangan Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat untuk pasangan gubernur DKI ke depan. Kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan hasil rapat tadi, saya ingin memperkenalkan teman-teman yang ada di sini. Saya sendiri Aceh Hasan Sazili, saya sekretaris tim pemenangan pasangan Ahok Jarot. Di sebelah kanan saya tentu semua sudah tahu adalah Mas Aryo Bimo. Beliau juga koordinator tim pemenangan. Di sampingnya adalah Ibu Eva Kusuma Sundari. Beliau adalah dari PDIP Perjuangan. Kemudian di sampingnya adalah Ibu Miriani, beliau dari Partai Hanura. Kemudian di samping kiri saya adalah Bapak Rimbawan dari Partai Golkar, DPD Golkar DKI Jakarta. Kemudian di sampingnya Pak Rimbawan adalah Pak Wibi Adriano dari Partai Nasdem. Tim sukses. Dan di belakang kami adalah para tim sukses yang memang mendukung sepenuhnya tim pasangan Ahok Jarot. Ada 3 hal yang perlu kami sampaikan dari hasil rapat tadi. Pertama adalah bahwa partai politik pengusung yang terdiri atas 4 partai politik, yaitu Partai PDIP Perjuangan, kemudian Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, tetap kompak dan solid mendukung pasangan Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarot Saiful Hidayat.
Karena itu, maka tidak ada lagi dispute atau keraguan dari semua partai politik pendukung terkait dengan status hukum dari Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang telah ditetapkan oleh kepolisian dengan status ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama sangat menghormati proses hukum yang dilekatkan kepada beliau yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai tersangka, dan beliau akan melakukan langkah-langkah hukum ya sesuai dengan yang ditetapkan oleh kepolisian. Beliau pasti akan korporatif, akan kerjasama setiap saat beliau siap dipanggil oleh oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan-keterangan terkait dengan status hukumnya. Yang ketiga, teman-teman sekalian, bahwa kami tim pemenangan akan tetap bekerja, dan bahkan dengan ditetapkannya Pak Ahok sebagai tersangka tidak akan menyurutkan kami untuk melakukan strategi pemenangan, dan bahkan mungkin saya kira teman-teman tim pemenangan lebih semangat untuk menunjukkan bahwa memang Pak Ahok, Pak Jarod adalah pasangan terbaik yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta. Saya kira itu 3 hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan Pak. Ya, jadi tambahan tadi sudah ditegaskan bahwa untuk hal-hal yang terkait dengan Pilkada DKI, kita melihat itu domain lebih pada hal yang terkait dengan aturan undang-undang Pilkada. Ya. Maka kami tim sukses tetap akan melaksanakan proses kampanye Pilkada ini sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan kami mohon kepada seluruh jajaran aparat, KPU, Bawaslu juga ikut mengawal jalannya proses Pilkada ini sampai selesai. Pak Basuki Cahayapurnama tetap akan melaksanakan proses kampanye karena itu konsekuensi daripada proses pencalonan Pak Basuki Cahayapurnama yang diatur oleh undang-undang. Jadwal yang rutin yang jelas adalah jam 8 sampai jam 10 pagi akan tetap melakukan silaturahmi warga dalam rangka menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat di Rumah Lembang. Pak Jarod Saifullah tetap akan belusuan, tetap akan menyampaikan program-program langsung pada rakyat. Dan setelah acara pagi silaturahmi warga dalam rangka menerima aspirasi dan pengaduan, Pak Basuki Cahayapurnama juga akan tetap melaksanakan belusuan untuk menyapa warga DKI sebagai suatu proses sosialisasi tentang program-program yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Kami persilahkan untuk penegasan dari kawan-kawan partai pengusung. Kami bergilir aja ke Mbak Mariam. Mbak. Ya, yang ingin kami tegaskan dengan posisi proses hukum pada tahapan yang saat ini, maka kami mengajak semua, termasuk paslon-paslon yang lain dengan beserta para pendukungnya untuk menghormati proses hukum dan bersama-sama membangun kultur hukum untuk menghormati hukum dengan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk juga dalam memberikan keamanan ya, termasuk kepada petugas pemilu untuk memberikan pengamanan, keamanan, dan mohon paslon lain juga mengendalikan para pendukungnya untuk tidak memberikan gangguan-gangguan. Kita wajib bersama-sama untuk memastikan proses demokrasi yang ada di Pilkada DKI ini berlangsung dengan damai, berkualitas, dan penuh gagasan-gagasan rasional yang mencerdaskan. Dan selain itu, kami juga ingin menghimbau kepada semua pihak
bahwa proses yang ada di Jakarta itu hanya sebagian dari proses berbangsa dan bernegara. Ada kepentingan-kepentingan lain yang lebih besar yang harus kita jaga bersama-sama, yaitu kebersamaan kita, program-program pembangunan dan ekonomi untuk NKRI. Jangan sampai kemudian kalau kita gagal untuk mengamankan proses dan tahapan Pilkada DKI pada yang saat ini berlangsung, maka kerugiannya kepada seluruh bangsa. Jadi itu yang kita mohon supaya, dan mengajak ya, bukan mohon, kita ajak bersama-sama untuk memastikan proses ini yang akhirnya akan membanggakan kita semua. Dan tentu berlangsung dengan damai, tidak kemudian atas ongkos kebersamaan kita sebagai bangsa dan negara yang NKRI lah ya. Dan mudah-mudahan itu bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih. Kami dari Partai Hanura tidak sejengkal pun mundur untuk dukungan terhadap Basuki Cahaya sama Jarod Saiful. Tidak sejengkal pun. Pertama. Yang kedua, Partai Hanura mengapresiasi langkah-langkah hukum, proses hukum yang sedang berjalan, dan sangat menghormati apa yang menjadi kepolisian untuk membuat semua menjadi aturan perundang-undangan bahwa Pak Ahok, Pak Jarod Saifullah, atau Basuki Cahayapurnama ini tersangka. Namun Partai Hanura pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Yang terakhir, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, pendukung khususnya kader-kader Partai Hanura, tetap solid, tetap memberikan program-program yang baik terhadap warga DKI, karena saya, Partai Hanura, percaya bahwa pasangan Jarod Saifullah Ahok, bahwa itu yang terbaik buat warga DKI. Terima kasih. Silakan dari Partai Golkar. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Partai Golkar DKI. Partai Golkar telah mengkonsolidasi untuk menyiapkan saksi di 13.000 titik. Jadi kita dengan semangat ingin mengawasi hasil Pilkada Basuki Jarod ini di 13.000 titik. Jadi kita tetap dengan sangat serius, walaupun kasus Pak Ahok sekarang sedang berjalan, Golkar DKI tetap semangat. Yang kedua, semula penolakan oleh warga yang dialami oleh Pak Jarod maupun Pak Ahok itu adalah kami kira karena persoalan penistaan agama semula. Tetapi lama-lama kita melihat sebuah pola bahwa penolakan itu sebetulnya dilakukan dengan secara sistematis. Jadi orangnya ya itu saja sebetulnya. Dan orang-orang itu bukan orang-orang setempat yang Pak Jarod maupun Pak Ahok datangi. Jadi itu orang-orang yang mungkin didatangkan secara sistemik, dan semakin hari eskalasinya memang semakin kasar begitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa diakhiri. Karena kalau dugaan penistaan agama itu juga sudah Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan pers yang mengatakan bahwa 4 partai politik pendukung atau pengusung Ahok Jarot tetap solid berada di belakang pasangan calon gubernur Ahok Jarot, meskipun status hukum hari ini sudah diumumkan oleh Polri, Ahok berstatus sebagai tersangka. Itu adalah masalah politik, tapi kita akan memperbincangkan mengenai kasus hukumnya bersama 2 pakar pidana hukum di sini yang sudah hadir. Saya ke Pak Jamin terlebih dahulu. Apa catatan penting Anda dari apa yang diumumkan oleh Polri hari ini, khususnya mungkin pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Tito? Ya, artinya apa yang kita tunggu dari gelar perkara hari sebelumnya yang kita masih belum mempunyai keputusan apakah akan dijadikan tersangka atau tidak. Nah, hari ini kita dengarkan pagi tadi bahwasannya Pak Ahok sudah ditetapkan jadi tersangka. Cuma ada yang menarik ya dalam pengumuman itu,
di mana biasanya ya pada umumnya pengumuman tersangka itu harus didasarkan kepada alat bukti yang cukup. Nah, kalau kita lihat merujuk kepada apa pengertian penyidikan, penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Jadi dengan alat bukti tersebut baru ditetapkan tersangkanya. Iya. Tapi kalau kita lihat pada hari ini dia langsung menetapkan tersangka tetapi tidak bicara tentang alat bukti. Malah pengumuman hari ini yang kita dengar adalah bahwasannya ada kebimbangan di antara para ahli yang mempunyai pendapat yang berbeda, bahkan di tingkat penyelidik juga ada pandangan yang berbeda. Lalu melonjak logikanya sampai pada kesimpulan menetapkan tersangka. Apa yang Anda baca dari proses yang sepertinya tidak lazim seperti penetapan tersangka pada umumnya? Begini, dalam konteks penetapan tersangka itu dalam konteks penyidikan bisa saja dilakukan di depan, di tengah atau setelah penyidikan selesai ya. Tetapi dalam konteks dia di depan, pada umumnya kalau orang ditetapkan sebagai tersangka, waktu dimulainya penyidikan, surat perintah sprindik keluar, lalu ditetapkan tersangka, itu pada umumnya kalau dia ada tertangkap tangan, OTT. Tapi kalau didasarkan laporan, biasanya sprindiknya keluar, lalu mereka mengumpulkan dulu bukti, baru nanti penetapan tersangkanya setelah itu. Tetapi kita lihat pada hari ini penetapan tersangka itu di depan, tapi tidak bicara tentang barang alat bukti yang digunakan, malah kontroversi itu yang tentang saksi ahli dan penyelidiknya sendiri. Nah, yang saya lihat begini, ini agak membuat celah yang terbuka artinya dalam proses nanti pra-peradilan kalau memang ada upaya pra-peradilan. Karena apa? Karena sistem pra-peradilan itu kan dia akan melihat apakah sudah cukup alat bukti untuk menetapkan orang ini menjadi tersangka. Artinya dalam cukup ini bukan mengenai kualitas alat bukti ya, tapi mengenai jumlahnya. Nah, nanti kalau ditentukan oleh pra-peradilan tidak cukup alat bukti yang sah dalam menetapkan seorang tersangka, maka ini juga akan menjadi suatu putusan yang blunder lagi. Artinya masyarakat juga nanti kita tahu banyak yang tidak setuju terhadap kalau Ahok bebas atau kalau Ahok tidak jadikan tersangka. Ini kan banyak suara-suara yang di luar yang agak sedikit mengharapkan adanya penetapan tersangka karena sudah terbukti. Nah, itu yang menjadi saya lihat. Yang kedua saya lihat begini, penetapan tersangka ini bukan segalanya. Artinya bukan karena penetapan tersangka sudah pasti terbukti. Iya enggak, karena ini status tersangka ini adalah status yang bisa akan menetapkan seseorang itu pro justisia untuk melakukan tindakan penyidikan seperti melakukan penahanan, penyitaan, dan juga melakukan tindakan lain. Bisa upaya paksa. Kalau penyelidikan nggak bisa upaya paksa atau melakukan penahanan. Nah, setelah itu nanti akan masuk kepada tingkat peradilan. Nah, di peradilan inilah yang nanti kita bisa buktikan apakah seseorang itu memenuhi unsur yang disangkakan. Nah, kalau dakwaannya kan tersangka yang sudah ditetapkan ada 2 pasal, itu pasal 156 huruf A dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang tentang ITE ya. Jadi ini 2 pasal ini nanti akan dicari bukti-bukti untuk bisa bagi jaksa penuntut umum kalau sudah memenuhi unsur. Tapi kalau tidak memenuhi unsur bisa jadi juga nanti dalam peradilan bebas begitu. Oke, baik, saya pindah dulu ke Pak Fikar. Pak Fikar, tadi ada yang menarik yang dikatakan oleh Pak Jamin, bagaimana ada proses yang tidak lazim. Biasanya kita bicara barang bukti dulu kemudian baru menetapkan tersangka, tetapi ini seolah-olah menetapkan tersangka. Saya harus bertanya kepada Pak Fikar, adakah pengaruh apa yang terjadi di masyarakat atau tekanan publik pada apa yang diumumkan oleh Polri hari ini? Oke, ya sebelum saya jawab, saya memberikan latar belakang begini. Sejak awal dilakukannya gelar perkara, kalau menurut saya, menurut persepsi saya, dan didasarkan atas acuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Perkap ya. Gelar perkara itu adanya sebenarnya di ujung penyidikan sebelum menjadi P21 atau menjadi SP3. Itu sebenarnya di sana tempatnya. Kalau di awal penyidikan sebenarnya kan belum ada perkaranya karena penyelidikan itu mencari peristiwa, ya, mencari peristiwa hukum. Dan belum ada nomor perkaranya, belum ada sprindiknya, belum ada segala macam, belum pro justisia tadi. Ya. Karena itu sebenarnya penggunaan istilah gelar perkara juga menurut saya kurang tepat gitu. Misalnya gelar laporan atau gelar apa gitu. Oke.
Betul ya. Mestinya urutannya adalah satu lagi di penyelidikan ini saya mendapatkan kesan terjadi semacam pertandingan, ya, pertandingan saksi pelapor boleh bawa saksi, terlapor boleh bawa ahli, boleh bawa saksi. Nah, seolah-olah kan ada pertandingan di situ, ada kompetisi di situ untuk menentukan itu. Nah, ini yang sebenarnya juga berbahaya gitu. Berbahaya karena persepsi masyarakat nantinya, oh ini sudah dimulai sejak awal. Karena itu ketika ditetapkan sebagai tersangka, tidak terlalu salah persepsi masyarakat menyatakan begini, wah itu pasti kalah, pasti bersalah. Karena sudah ada pertandingan saksi. Awalnya. Okay. Nah, itu persepsi itu yang seharusnya juga dihilangkan gitu, ya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, apakah penetapan ini ada? Oh, saya kembali ke prosedur. Sebenarnya gini, ketika mau menetapkan saksi-saksi ini dirubah dulu, keterangan-keterangan orang-orang yang dipanggil belum saksi di penyelidikan itu sebenarnya statusnya belum saksi karena belum ada perkaranya. Nomor satu ada sprindiknya, yang kedua mestinya ada perubahan dulu dari keterangan orang-orang yang didengar itu menjadi saksi, ya, saksi dalam pengertian kasus gitu, saksi kasus. Kemudian ahli ini juga baru kemudian penetapan tersangka. Betul Pak Jamin. Artinya ada alat bukti dulu ditetapkan, baru penetapan tersangka. Nah, saya kembali ke belakang tadi ke pertanyaan, apakah ada pengaruh tekanan publik? Tekanan publik. Kita tidak bisa menghindarkan kesan itu. Karena juga gini, penegakan hukum itu juga tidak berdiri di ruang hampa, ya, tidak di ruang kosong. Karena banyak varian-varian yang masuk. Jangankan kasusnya Pak Ahok ini yang sebagai gubernur kemudian menyerempet tindak pidana ini nyerempet agama gitu ya. Kasus-kasus biasa saja di pengadilan yang namanya varian yang mempengaruhi satu perkara itu banyak gitu. Tidak hanya kekuasaan dalam pengertian politik, tapi kekuasaan uang, kekuasaan atasan dan sebagainya itu ada. Itu realitas penegakan hukum kita sampai hari ini masih seperti itu. Karena itu nggak heran ada ditangkap panitera, ditangkap hakim, ditangkap. Nah, ya kan? Itu salah menjadi indikator sebenarnya peradilan kita masih penuh dengan varian-varian yang mempengaruhi. Oke, baik. Kita tadi sepakat bahwa memang ada yang janggal dari penetapan tersangka, itu memungkinkan ada celah, tetapi celah itu sudah diumumkan oleh tim kuasa hukum Ahok hari ini bahwa tidak akan menempuh jalur pra peradilan. Mengapa dan apa untung ruginya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.